kalau dulu mungkin kayaknya udah cukup berjuang, kayaknya ada harus ngambil keputusan, udah deh musik jadi hobi gitu. Kalau dulu kan masih kepengen, bisa dibilang industri om ya, pengen masuk ke industri. Kenapa om? Berat nggak waktu ninggalin musik itu dulu? Ya pilihan sih, itu kan pilihan. Kalau kita bertahan di situ mungkin pada saat itu belum bisa menjanjikan lah kalau kita mau. Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set. Tison, diskusi santun. Selamat pagi, kembali lagi di vlognya Chandra Ale. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bukan kedatangan sih, saya datang ke kediaman beliau. Kalau di era-era tahun 90-an ya om ya, tahun 90-an kayaknya nih, atau 80-an nih. Beliau ini terkenal sebagai drummer yang musisi yang ngehits ya. Sering manggung festival-festival. Beliau ini juga adik kandung dari seorang musisi senior. Pada tahu pasti dulu namanya Rever Studio. Nah, Bang Lepai. Nah, yang kita hadirkan saat ini adiknya. Om, apa kabar om? Baik. Kenalin dulu om. Halo, nama saya Ade Brata Yuda, adiknya Bang Ale. Adiknya Bang Ale, salah ya. Kan om. Om gini om. Pada penasaran, apa sebenarnya perubahan lah, bisa dibilang perubahan dari seorang musisi menjadi seorang karyawan. Kayaknya keputusan yang diambil tuh kalau zaman kita masih semangat tuh berat sih. Apa sih yang jadi pertimbangan om? Kayaknya akhirnya harus udahlah jadi pegawai nih. Gimana om? Ya waktu itu sih pertimbangannya karena dunia terakhir kan main-main di kafe gitu lah. Yang capek juga sih setiap hari pulang menjelang pagi. Lihat anak juga udah nyampe rumah tidur aja, bangun udah sore, ketemu anaknya sebentar. Ya akhirnya ya karena anak juga kebutuhan kan, jadi ya paling setir lah. Ya karena waktu bersama keluarga berkurang ya. Iya, dan juga pastinya juga waktu kita di luar itu malam terus kan, jadi kalong. Ya. Seingatnya om dulu, siapa om personil dalam satu grup? Terakhir waktu main di kafe sih saya, Mas Dedi Dinamit, terus Mas Budi Nuar, Labai, start kita tuh, yang kemarin apa di itu juga di Sun juga sama Satu grup ya, keren lah. Iya. Iqbal, vokalnya ya Mas Dedi sih, sama ada satu orang lagi si Imul. Pakai nama apa waktu itu? Waktu itu sih pakai home bandnya lah, Home band. RDC ya, jadi home bandnya RDC kan, pakai namanya RDC juga karena kita yang pertama kali main di RDC waktu itu, sama-sama ngerintis lah sama Pak Bambang dan Babe. Gimana om? Teman-teman lagi seru-seru main, ngasih tau ke teman-teman tuh, aku udahan tuh gimana om? Pasti teman kecewa kan om? Sampai om harus gimana sih caranya om? Pengen tahu om? Ya kalau itu sih pilihan hidup lah. Awalnya sih waktu itu Teman pada bilang jangan atau gimana? terakhir saya semakin yakin mundur sih waktu itu. Kita waktu itu kan punya project idealis lah, bikin lagu sama kayak Om Ali mau ke Jakarta jadi artis. Nyoba om. Iya kan? Nah, pada saat itu saya kasih challenge nih, ayo kita ke sana. Kita punya kemampuan lah, dalam arti bisa bermusik. Nggak mungkin nggak dapat uang atau dalam arti sampai kelaparan lah di Jawa sana. Kalau mau ayo kita selon ke sana. Dan satu tim itu ada beberapa orang, hanya satu orang atau beberapa orang, nggak bisa kayak kendaraan mobil dong. Kalau rodanya nggak gerak satu aja susah majunya gitu kan. Dan akhirnya om merelakan teman-teman om maju dan om memilih jadi pegawai. Ada rasa penyesalan atau malah wah ini kayaknya keputusan tepat nih? Keputusan yang tepat sih. Kalau
saya pribadi. Nah, ini bagus nih, maksudnya berbagi pengalaman ke teman-teman yang sekarang lagi merintis, Om. Kira-kira gimana, maksudnya kita harus tahu kapan harus melanjutkan atau kapan harus menyudahi gitu, karena kan ketidakpastian ini kan sangat sayang, kebuang waktu. Kira-kira apa yang dipetik dari hikmat pengalaman selama ini? Ya kalau kita pribadinya sudah ada tanggungan, dalam artian sudah ada tanggung jawab ke anak atau apa. Tapi kalau masih sendiri ya masih pujangin gitu. Ya kalau mau 100% atau 1000% ya jangan tanggung-tanggung total gitu. Nggak bisa kita kalau masih lama ngerintis pecah fokus lah. Kalau misalnya harus pegang ini kesini juga nggak, susah kalau kayak gitu. Di Jawa sana ribuan loh. Konsep juga ribuan juga mungkin. Ya yang bisa ininya sih keberuntungan kali ya. Duit sekarang juga dibawa semobil truk juga belum tentu bisa hit di sana kan. Ya itu lagi kalau nggak 100% atau 1000% ya percuma. Mental juga harus jaga. Attitude saya intinya kan. Nah, balik lagi attitude. Kalau nggak ada attitude sudah selesai. Dihajar juga di sana mah. Karena kadang sangat apa ya, sangat sayangkan kalau kadang-kadang ada yang baru mulai menanjak, jadi suka kelupaan, sebaiknya jangan ya, karena di atas langit kata Ustaz Labek masih ada langit lagi. Bener itu, Om ya? Betul. Sekarang Om udah serius di pekerjaannya dan keluarga. Ada nggak yang nurun, Om? Maksudnya main drum gitu, ada nggak yang nurun ke anaknya, Om? Ada tuh si Abang Jian. Abang Jian ya? Iya. Nah, Cuma beda aliran. nah, apa? Ada komunitasnya katanya? Hah? Ada komunitasnya ya? Ada. Apa namanya, Om? Kalau sekarang untuk ini drummer Jambi, Drummer terus Jambi. dia ada komunitas lagi dalam artian bikin Skupnya luas ya? skup. Kalau untuk drummer Jambi kan skupnya luas nih. Terus mereka bikin lagi JPC Jambi perkusi, Jambi perkusi Nah, teman-teman yang community. yang baru belajar aja boleh gabung, Om? Boleh. Tuh, kalau mau gabung Sampai jajat bebas. sharing Iya, situ. sharing. Kemana itu, Om? Kalau teman-teman mau tahu gimana sih mark atau base camp atau gimana? Pengurusnya bisa dihubungin. Kalau kemarin ini kan karena COVID ini ya, kita nggak pernah, jarang lagi ngumpul, paling ngumpul by WA aja kan di grup itu. Kalau kemarin sih tempat nongkrongnya di Green Studio, di Green Cafe. Oke. Nah, Nanti kita catat aja, Om, grup WA-nya supaya teman-teman ya boleh. bisa masuk. Biar rame ya, tambah seru gitu. Ya kalau nggak di Green itu sebagian ada yang nongkrong di studio apa namanya kemarin tuh di daerah Kenali itu, sebagian banyak juga yang nongkrong gitu. Oke. Tuh teman-teman. Mata Angin, nah nama grup studionya. Mata Mata Angin. Angin. Mas, Mata Angin. Kayaknya ntar kita review deh. Seru tuh. Om, nggak ada arahan buat anaknya maksudnya? Mau diterusin nggak nih? Atau maksudnya mau kemana nih main musik gitu-gitu? Atau pengalaman Om malah Om curahkan? Kalau bermusik nih, kalau ujungnya begini-begini, mendingan langsung belok atau gimana, Om? Ya bebas sih sebenarnya. Kalau memang mau serius di musik ya harus tekuni. Tapi sekarang juga dia juga punya dari musik, dia ketemu teman-teman, mungkin komunitas juga jadi fotografi, Betul. yang lain-lain ya. Sebagian ya kalau saya lihat selagi itu positif sih saya liatin aja lah, saya dukung. Ya itu juga bisa jadi nambah uang jajan dia gitu, dari keterampilan dia fotografi, bisa ikut teman-temannya kan gitu. Yang penting sih intinya jangan malu. Kalau pengen punya pengetahuan ya harus mau nanya gimana caranya, kita udah bisa, jangan sombong gitu. Tuh, jangan sombong teman-teman. Om diajarin atau ngulik sendiri jam biasanya? Si Abang Jian ya? Abang Jian dulu sempet diajarin. Ya. Suka dimarahin nggak? Sebenarnya kalau ngajarin anak nih beda ya sama kita ngajarin orang yang sama anak kayak kegalakannya gitu. Apalagi anak sendiri. Malah lebih galak, Om. Lebih galak. Tuh. Gimana, Om? Lebih galakannya ya. Bukannya malah dimanjain gitu? Enggak lah. Ya? Enggak digalakin. Tapi niatnya baik ya. Niatnya baik gitu lah. Om, dulu sering aku dengar Om Adin nih banyak muridnya nih, Om. Masih ingat nggak salah satu aja, Om? Kira-kira muridnya Om itu siapa gitu? Salah satunya lurah kita sekarang nih, Jambi Selatan, Pak Sugeng. Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng. Nah, ternyata Pak Lurah.
Pernah belajar sama Om ya Om ya? Iya dulu zaman perang dulu. Wih. Sekarang udah jadi luar ya? Udah Pak Lurah kita. Ingin tahu nih Om, di belakang kita ini udah settingan drumnya Om. Om ini sukanya custom. Nah, ada beberapa snare yang aku lihat sini beda-beda merek brand-brandnya. Om, alasannya apa Om memilih custom? Kenapa milih custom sih dulu awalnya pakai yang merek ini ya, yang merek yang ada gitu lah, Ya. yang udah terkenal. Mungkin karena ringan atau gimana, kita mainnya kan dulu waktu setipalan atau main jamming-jamming sama temen, pengennya mukul nggak tanggung-tanggung lah, nggak pakai sayang-sayang. Ya itu kerepotan kita di snare tuh, lari kanan, lari kiri, lari ke depan, lari ke belakang, capek sambil main ngejepit pas lagi perform gitu. Ini ada nggak ya drum yang snare-nya berat gitu loh. Kalau kita main juga kita gepuknya gimana, mukul kenceng juga dia nggak mantul-mantul gitu. Jadi browsing lihat di Facebook waktu itu tahun 2012 atau 2000 berapa gitu. Ketemu ini, wih ada drum Indonesia, sekali lihat kan, wah, keren nih. Lihat kan motifnya. Dari ini saya lihat yang natural gitu loh pertamanya kan, bukan main rough atau cat gitu kan. Saya lihat yang natural, memang asli. Saya lihat di situ kayu, bisa juga dalam dari kayu nih, kayu solid ya gitu. Ya itulah, coba kontak, tanya-tanya dulu, sharing kan sama orang itu. Dia juga yang punya ini juga ownernya, sukanya gimana, dia bilang soundnya seperti apa, ya sharing dulu awalnya. Terus ketemu ininya ya pas itu saya pertama ngambil itu step block yang kayunya Java Rosewood nggak salah. Rosewood ya, itu pertama kali saya ngambil. Nah, ini lagi Om, detail lagi. Ada yang istilah tadi Om bilang kayak kayu solid ya. Yang biasa umum itu apa? Kayak lapisan-lapisan itu Om? Kalau yang umum kan selnya itu fly ya, triplek lah kalau bahasa kita, triplek gitu loh. Triplek yang ini ya, tinggal komposisinya berapa fly, ada yang 7 fly, ada yang 12, ada yang macam-macam bla bla sampai yang paling tebel gitu. Cuma kan kalau yang paling tebel itu kan limited edition, susah kita nyarinya. Nah, jadi kalau Om ini lebih juga harganya ini ada puluhan juta, Waduh. dah gitu, kayak gitu. puluhan juta tapi Om banyak Om. Enggak, kalau maksudnya kalau yang bermerek, enggak lah, yang kelas luar gitu ini kan. serem-serem teman-teman. Jadi snare yang ada di sini itu dari kayu ya Om ya? Kayu. Kebanyakan dari kayu. Nah, untuk ukurannya itu sendiri umumnya kan 14, 6,5 atau 6? 14 kali 6 ya? 14, 5,5 biasanya kan. Oh, kalau yang standar yang udah di luar di pasaran itu kan 14, 5,5. 14, 5,5 kan. Yang umum biasa dijual kan. Dalam satu set drum biasanya ya Om ya? Dalam satu set drum. Ya kan kita pengen, kalau kita pakai yang 6 gimana sih soundnya? Oke. Kalau kita mau pakai yang segini gimana sih soundnya? Iya. Ukurannya segini gimana sih? Kayunya kayak gini nih, Yes. misalnya gitu kan. Jadi berbeda ukuran, pasti soundnya akan berbeda ya. Oh ya, Dan juga kayu juga pengaruh tuh. pengaruh. Membrannya juga pengaruh. Wow, jadi nggak bisa nanggung-nanggung nih kalau mau punya senjata yang keren ya. Kira-kira untuk satu aja Om, yang menurut Om ini gue banget nih, ngabisin berapa Om? Kalau Range sekarang sih range-nya 1,5 sih sudah ada. Ada, Om? Gitu. Iya. Nah teman-teman, Om ini bisa nanti bantuin, bisa ngambil dari Jakarta biar apa? Biar mudah, maksudnya maunya seperti apa nanti bisa dibantu sama Om. Ya kan bisa kita Om ya, kulitnya apa sih namanya? Kayak warna-warna ringnya itu Om ya. Hardware-nya itu bisa jadi gold gitu nggak sih Om? Bisa. Nah siapa tahu pengen yang warna gold gitu kan, lebih gimana gitu. Om ada yang gold? Ada di bawah sih. Itu sebenarnya tampilan ya. Ngaruh banget juga nggak ya? Waduh. Kalau itu sih cuma tampilan lah. Tampilan mungkin ya biar lebih kece kali ya. Kece, lebih mewah lah rasanya, lebih mahal gitu kan. Yes. Ini Om, kan kebanyakan sebenarnya. Apakah ada namanya drum custom tuh untuk satu set? Ada. Tuh ada teman-teman. Wow. Apa mungkin dalam satu ini tom dan tom satunya akan berbeda kayu? Om? Sebenarnya kan selera ya. Boleh Om. Boleh aja sih. Boleh aja ya. Keren loh. Dan pastinya lebih mahal ya kan. Lebih mahal kalau udah memilih per piece-nya, misalnya tom satunya mau kayak ini, tapi ini mau kayak ini, tapi mereka juga produksi kayak masal gitulah, cuman kan
ya sesuai dengan ukuran mereka, itu mungkin sudah harga ininya. Tapi kalau kita sudah request mau seperti ini itu ya beda lah harganya. Ya. Pasti Dan ukuran bass drum ini biasanya 22 mm. 22. Nah, Om ini punya yang ini berapa? 18, ini 22 standar. Ada yang 18. 18 agak gedean dari floor lah biasanya. Itu lebih gimana sih bunyi? Lebih, kalau menurut saya sih lebih low ya. Lebih low. Nah, Bukan. ya, Semua genre bisa masuk itu. bisa untuk jazz, main jazz bisa juga. Wah, keren tuh. Tampilan maksudnya yang beda gitu. Biasanya kan gede-gede kan. Ini yang 18. Nah, aku juga lihat di sini ada yang artillery ya. Apa istilahnya? Akrilik, Nah, itu. Itu bahan apa sih, Om? kemika gitu ya, kayak plastik, antara plastik kaca gitu ya, keras, Wow. plastik keras apa, kayak kaca dari Saya pukulin, Om. enggak lah, jadi ditaruh di jalan Jajan. mobil hancur. Oh, untuk harganya sendiri, Om. Kayak gitu-gitu berapa, Om? Kalau akrilik sih 1,5 sudah ada yang jual. Tuh, keren loh. 1,5. Kalau yang apa namanya, yang step gitu, yang kayak gini nih, ini dari mulai harga 1,5 sampai ke atas. Yang hardware-nya ya tinggal kita milih hardware-nya Yes. gimana gitu loh. Kalau yang biasa-biasa ya paling 1,5 1,8 gitu lah. Nah, teman-teman, membran juga sangat mempengaruhi. Nggak bisa juga dia punya apa namanya kayu bagus, mahal, tapi kalau membrannya maaf biasa banget, ya cuma juga ya, Om ya. Jadi semua komponen itu sangat berpengaruh, hardware-nya semuanya baut-baut ya. Iya. Nggak bisa yang ya kalau mau maksimal sih. Nah, ini Om, ada niatan nggak sih kali aja ada waktu luang kayak pengen bagi-bagi pengalaman ngajarin gitu, Om? Soalnya banyak tuh main ke studio, ada yang ngajarin drum nggak? Wah, bingung. Aku bisanya gendang. Gimana? Saya vokalis kan. Waduh. Jadi kan mau ngajarin aku megangin mic gitu. Jadi vokalis Susah ya? kan. Udah beralih gitu ya? Beralih. Aduh, jangan, Om. Kita suka main suling keluar Jangan ngambil ini, Om. Om tetap jadi drum aja, Om. Gimana, Om? Kira-kira ada nggak, Om? Kayaknya Om kan sering saya kirimin. Saya bikin suling, Iya, nih. instrumen suling kan. sering ngirim lagu sekarang, mulai garap-garap lagu gitu. Keren loh. Boleh ntar. Nanti di-share ya. Ayo, Om. Ada, Om. Kira-kira masih mau nggak, Mas? Nih, ya kemampuan Om ini kan kita berbagi-bagi ilmu gitu, Om. Ya sharing sih, bukan apalah. Kalau mungkin kalau sekarang jagoan anak-anak sekarang, nguliknya aja udah ngeri, tim teater segala macem, saya Loh. full Avenger Iya, apa gitu kan. katanya Ustadz Labek kan nggak semua orang bisa ngajar, Om. Iya, sebenarnya kalau sekarang kan karena kesibukannya itu, kalau mereka mau sih ya ayo aja sih, saya mas. Yang saya tahu, kalau untuk yang ini kan saya kan cenderungnya yang lama ya. Kalau yang sekarang kan udah modern banget nih, yang ngecop kata anak-anak sekarang kan, oke. gospelan loh, ngeri mainnya. Kalau saya kita generasi 70-an gitu, ngecop lah, Wah, belum lahir, Om. Apa, copot dengkulnya. apa nih, Om? Ada nggak, maksudnya kiat-kiat jadi drummer yang gimana ya? Drummer yang kalau keren nih. Keren drummer menurut Om itu seperti apa, Om, karakternya? Kalau saya sih drummer keren itu ya bisa jaga tempo lah. Tempo ya. Temponya oke, baru kita ngeliat cara dia akselerasinya, skillnya, penempatan dia, itunya lah ya, namanya apa, nama singkup seperti teknik. Itu temponya udah bener ya, itunya otomatis bisa ngikut. Sangat diuji banget ya sebagai player. Tempo itu sangat diuji banget. Saya pernah dikerjain tuh sama studio di depan, AC-nya nggak dihidupin biar cepet panas. Wah, itu kelihatan banget tuh orang. Banget tuh orang, bayarnya sama. Udah saya samperin tuh, Om ya. Iya. Nggak baik tuh. Jangan ditiru tuh. Karena itu, karena alasan dia kalau dingin lama panasnya dipanasin beneran sama dia. Padahal buat hemat AC ya. Nggak akan ada. Ini, Om, apa? Dulu kan lama di studio RFR. Apa sih maksudnya? Pernah nggak ada rencana kayak bikin dulu kan udah banyak ilmu nih, ngarep studio sekian lama di Jambi masih sepi tuh, studio masih bisa hitung jari. Abang kita tuh bikin, Om ada nggak kayak pengen nerusin gitu, dalam hati kecil Om gitu? Kayaknya sih belum tahu lah, kalau sekarang ini masih studio ya, kayak gini lah, Studio pribadi ya. studio drum untuk ininya apa, kalau orang mandi uap di luar, kita mandi uapnya di rumah aja pakai drum kan, jadi cepet. Jadi ya anti tetap genteng lah kan ceritanya, nggak kelebihan lemak kan. Yes. Iya. Kalau untuk yang untuk
untuk umum belum sih kayaknya. Tapi nggak tahu lah nanti. Lihat ke depan lah nanti gimana. Nah, aku pernah lihat kalau Om juga pernah di Green Cafe Om. Iya. Nah, jadi apa namanya, sering ada event di situ, alat Om ini juga sempet dipakai juga di situ. Nah, apa nih Om? Kira-kira yang pesan-pesan dia buat teman-teman yang masih merintis nih Om, masih merintis, ya berusaha supaya bisa goal sampai tujuannya itu Om. Sebenarnya sih tetap ini ya, yakin kalau memang mau ke sana ya 100%. Terus jangan orientasi mindsetnya itu udah duit duluan ya susah. Yes. Kalau udah ke situ duluan nggak bakalan jadi. Tetap tuh. Kalau dalam artian misinya mau ini gue punya karya pengen gimana gitu kan, punya grup gue pengen gimana gitu kan. Ya kalau orientasinya sudah dihubungin orang udah duit duluan ya repot. Tapi kalau kita pengen banyakin jam terbang sebanyak-banyaknya sampai orang kenal kita, apalagi zaman sekarang kan medianya udah banyak. Kalau zaman kita dulu boro-boro YouTube, Ya, monitor lagu cetak-cetak kan gitu loh. pakai pena ya Pak. Pakai pena gini-gini. Terus kan kalau orang dulu gini-gini, nah, ada narkoba kan. Kalau sekarang gini dulu gini-gini ngituin kaset ternyata bro. Ya kan? Iya. Intinya sih itulah 100%, tapi Total ya Om ya. total gitu. Tapi kalau untuk sekarang banyak dikasih kemudahan untuk anak-anak sekarang. Tinggal gimana menggunakan fasilitas itunya kan, medsos itu tadi. Jadi menurutnya Om ini manfaatkan aja media sosial yang ada sekarang ini, karena sangat berperan banget itu, penting banget. Iya. Karena gini deh, ini mohon maaf nih, kita yakin di sini udah keren, sementara di sini pun di tempat kita sendiri pun banyak yang nggak tahu. Nah, tambah lagi kita ke tempat yang sarangnya ya Om, Iya. dimana kata Om tadi, yang punya lagu banyak, yang jago-jago main banyak, yang ya gitu-gitu deh. Jadi mau bersaing yang di mananya kita. Jadi apa salahnya sih kota kita dulu nih, kita kenalin diri dulu ya kata Om tadi ya, soan ya Om ya, jangan sombong, jangan dikit-dikit duit ya Om. Dikit-dikit duit. Wah, jadi hilangkan dulu yang kayak gitu-gitu deh. Jadi orang makin senang, makin banyak fansnya, karena komunitas itu di grup itu yang bikin maju itu kebanyakan fansnya. Jadi kayak di Jakarta juga sharing teman-teman Om ya. Jadi mereka tuh hidup tuh karena fans-fansnya Om. Mulai dari penjualan kaset, merchandise, baju, topi dan segala macamnya. Itu lumayan sangat mendukung Om. Ya kan? Karena berat ya kalau untuk bersaing ke label ya. Nah, ini pesan-pesan penting buat teman-teman, karena dari orang yang langsung yang pernah berjuang dulu, yang serius sekian bertahun-tahun akhirnya memilih jadi pegawai karena itu tadi. Di sisi lain teman yang mungkin udah nggak ada yang mau diajak seriusin, di sisi lain juga ada kebutuhan yang lain yang harus disiapin, ya gitu ya. Ini manajemen juga sih, manajemen pada saat itu. Jangan lupa sekecil apapun orang bantu tuh kita harus ingat. Yes, betul itu. Ya. Nih teman-teman, Om, sebanyak ini sinar ada yang bisa dibawa pulang Om? Satu aja Om. Bisa. Bisa ya Om ya? Nanti kita belakangannya. Iya Om. Tapi nyicil layarnya bisa Om. Studio nggak buka 2 bulan ya Om. Curhat ya kan. Om, terima kasih Om waktunya Om. Senang banget lu bisa main sini ngobrol ngabrik studio. Ntar kita ngeliat Om main dikit ya. Udah kayak gimana sih maksudnya? Saya vokalis sekarang. Lebih Ayo, jarang-jarang. Itu kan kamu ini merendah terus nih. cek aja nih Mas. Pernah lu manggung bareng kita kan? Ingat nggak? Lip sync. Pacarnya udah nggak ada Om. Oke Om, thank you. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa di bintang tamu berikutnya. Kembali nanti dengan Om kita. Om, jangan Om. Ade Brata Yuda. Om IG-nya Om, share Om. Ade Brata Yuda juga Ya gitu. poinnya nanti bisa di follow sama Om. Thank you, bye.